Halo semua, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi di channel Cinta Cuma Cerita. Buat yang baru bergabung, ini sudah episode ketiga ya. Yang pada belum dengerin, silahkan lihat di channel ini. Terima kasih sebelumnya. Sebelum lanjut cerita ini, please buat yang belum subscribe, tolong ya teman-teman subscribe, like, dan juga komen agar channel ini semakin maju. Dan jangan lupa untuk mendengarkan cerita-cerita cinta yang sangat luar biasa di channel ini. Kita recap dulu ke episode kedua, di mana di akhir episode itu Helvi bertanya padaku apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Saat itu akhirnya aku bilang ke Helvi, Vi, gue masih shock sekarang. Boleh gak gue minta waktu untuk mikir? Helvi pun bisa ngertiin dan dia bilang, oke Ki, intinya sebelum semuanya terlalu jauh, gue harap lo kasih jalan keluar yang terbaik. Iya Vi, ucapku saat itu. Aku pun langsung WA ke Iren kalau aku gak bisa ke rumahnya saat itu dengan alasan mamaku minta diantar ke Bandung karena ada saudara yang sakit. Jujur aku shock banget dan aku butuh sendiri, juga pikiran yang tenang saat itu. Dan aku pun di rumah mengurung diri di kamar, merenungi semua itu dan mencoba berpikir jernih. FYI, sebelum pulang aku banyak bertanya ke Helvi tentang Iren. Dan Helvi memberitahu kalau memang alat kelamin, payudara, pinggul, juga beberapa bagian tubuhnya sudah dioperasi di Amerika dari 6 tahun lalu. Bahkan pita suaranya juga sudah dioperasi. Di kamar aku merenung dan seketika teringat ucapan Iren saat pulang dari Bandung. Di mana saat Iren bertanya tentang kalau dia punya masa lalu yang sangat kelam dan lain-lain itu, apakah aku masih bisa menyayanginya? Namun buat aku ini kasus yang beda. Aku pun memutuskan untuk mengikuti kata hati. Namun logikaku gak bisa bohong kalau aku tidak bisa menerima semua ini. Kata hatiku berkata untuk tetap menyayanginya dan meneruskan hubungan ini. Namun logikaku berpikir panjang, apa yang akan gue lakukan nanti? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana kalau ini, kalau itu? Intinya banyak banget kalau mikir berdasarkan logika saat itu. Keesokan harinya saat aku bangun, aku nyalain handphone dan ada 3 chat dari Iren. Cukup singkat, namun sangat berarti buat aku. Isi chatnya aku bacain ya. Kalian juga bisa baca langsung di layar ini. Hai sayang, semalam Helvi ke rumah dan cerita semua ke aku. Aku paham dan bisa banget ngertiin keadaan ini. Dan ini bukan pertama kalinya kok buat aku. Kalau kamu gak bisa menerima aku dengan keadaan ini, aku ngerti. Dan aku gak apa-apa. Aku udah tahu kok suatu saat kamu tahu kalau aku itu transgender, pasti kamu akan pergi dari aku. Gak apa-apa sayang, aku ngerti. Kita juga kan masih bisa temenan. Kecuali kalau kamu mungkin jijik dalam tanda kutip ya. Ya gak apa-apa juga. Aku cuma pengen kamu jangan marah sama aku, jangan benci aku. Aku senang kenal kamu beda sama cowok-cowok yang deket sama aku sebelumnya. Aku berharap banget kita masih bisa temenan. Oh iya, sebenarnya kemarin kalau kamu ke rumah, aku kan bilang aku beliin sesuatu buat kamu buat surprise. Aku beli tiket ke Singapura buat kita jalan-jalan tadinya. Tapi kayaknya udah gak mungkin. Ya udah, gitu aja sih. Aku juga bingung mau bilang apa lagi. So, take care ya. See you when I see you. Itu tadi isi chat Iren ke aku dan teman-teman juga bisa membacanya langsung di layar handphone atau layar komputer atau apapun itu ya. Namun saat membaca entah mengapa hati dan logikaku menyatu saat itu. Dan ingin sekali untuk membalasnya. Aku pun membalas chat itu, aku bilang, Hi, I'm sorry. Boleh gak aku minta waktu untuk lebih jernih berpikir atas kejadian ini? Aku gak pengen buru-buru ambil keputusan juga. Jujur, hati aku masih pengen lanjutin hubungan kita. Tapi banyak hal yang harus aku pikirkan juga. Aku harap kamu bisa mengerti. Sekali lagi maafin aku ya. Aku saat ini butuh sendiri dulu. Chatku pun
Gak dibalas sama Iren hingga sore harinya baru dibalas. Dan itu pun hanya dengan jawaban yang sangat singkat. Oke, kata Iren lewat chatnya. Hari berganti hari hingga di hari kelima, aku tidak berhubungan dengan Iren lewat telepon atau lewat apapun. Aku pun kepo lihat sosmednya dan lihat IG story-nya. Ternyata dia di Singapura. Kayaknya dia memutuskan untuk tetap berangkat sendirian dengan caption di postingannya "Happy being alone". Waktu pun tak terasa sudah hari ke-8 aku tidak bertemu dengan Iren. Dan aku gak tahu ini aneh apa enggak. Soalnya hatiku saat itu merasa kangen yang sangat luar biasa. Teringat semua kenangan-kenangan indah saat bersama Iren. Bahkan logikaku pun ikut mendukung saat itu. Hal ini membuatku memutuskan untuk menghubunginya. Aku WA ke Iren dan bilang, "Aku boleh ketemu kamu gak? Aku kangen." Iren pun menjawab singkat, "Kesini aja ke rumah." Jawaban Iren melalui chat WA-nya. Aku langsung bersiap-siap dan menuju rumahnya. Setibanya di sana, Iren menyuruhku ke kamarnya. Nampak Iren sangat terlihat tenang saat itu. Di kamarnya Iren banyak bercerita tentang dirinya sambil senyum dan terlihat tenang sekali. Iren berkata, "Ki, aku paham kalau kamu gak bisa nerima aku. Aku udah biasa kok, beneran." Namun ada suatu cerita Iren yang membuatku tersentuh saat itu. Dia bilang, "Aku memutuskan untuk menjadi seperti ini karena aku merasa aku perempuan. Dan mungkin Tuhan juga yang memberikan perasaan ini. Dan waktu aku bilang ke papa sama mama saat mama masih ada, mereka juga ngedukung aku. Aku tahu ini bertentangan dengan agama, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Menurutku semua ini jalan Tuhan. Segala sesuatunya kan Dia sudah mengaturnya," ujar Iren saat itu sambil terlihat sedikit menahan tangis. Saat itu hatiku membutakan logikaku dan langsung memeluknya, bahkan menciumnya. Aku berkata, "I don't wanna lose you." Iren pun menatap wajahku dan menangis memelukku. Kala itu aku tidak peduli ke depannya harus bagaimana, mesti ngapain. Aku mencoba untuk menjalaninya. Namun, jawaban Iren sangat mengejutkan aku. Iren berkata padaku, "Ki, aku hargai banget keputusan kamu. It's make me so happy. Tapi aku udah ambil keputusan juga. Aku gak bisa lanjutin hubungan kita. Aku gak mau ngerusak masa depan kamu. Belum lagi omongan orang ke kamu atau bahkan keluarga kamu." Aku pun langsung membalas, "Enggak Ren, aku udah mikir ini semua dengan jernih dan matang. Aku gak peduli omongan orang lain atau siapapun itu." Iren pun menjawab, "Sayang, kamu bisa ngomong kayak gini sekarang. Tapi nanti pas terjadi, kamu akan jadi beban. Pasti deh, percaya sama aku. Aku kayak gini karena aku sayang sama kamu, Ki. Trust me, ini yang terbaik buat kita. Kita temenan aja ya. Bisa kan?" Aku yang saat itu gak habis pikir dan masih memohon ke Iren untuk bisa melanjutkan semua ini. Namun keputusan Iren sudah bulat. Dia tetap memilih untuk tidak melanjutkan lagi. Banyak sekali pertanyaan di benakku saat itu. Apa penyebab semua ini? Dan hingga saat ini pun semua itu masih menjadi tanda tanya. Banyak spekulasi yang aku pikirkan yang gak bisa aku ceritakan di sini. Singkat cerita, hari itu adalah hari terakhir aku bertemu dengan Iren. Karena keesokan harinya, aku pun dikagetkan dengan WhatsApp singkat saat aku bangun. Isi WA itu membuat aku menangis dan merasa menyesal. Iren bilang dalam WhatsAppnya, "Dear Eki, aku pergi dulu ya. Ternyata aku juga gak kuat pisah sama kamu. Aku pikir aku kuat. Ternyata semua itu cuma hayalan palsu dan gengsinya aku. Kamu take care ya. I'll be missing you. Bye sayang. See you when I see you, Iren." Aku pun langsung membalas WA itu namun hanya contreng satu.
Aku telepon gak aktif, sehingga aku memutuskan untuk ke rumahnya. Setibanya di rumah, aku pun dikagetkan dengan jawaban security rumahnya. Aku tanya, "Pak, mau ketemu Iren?" Pak Wanto sang security menjawab dengan santai, "Mbaknya gak ada, Mas." "Oh, kemana?" "Kan pulang ke Jerman, Mas. Tadi subuh Mbak Iren berangkat sama ibu." Seketika aku pun lemes. Jadi ternyata tadi malam adalah pertemuanku terakhir dengan Iren. Dalam benakku berkata saat itu. Aku pun pulang ke rumah dan mencoba menghubunginya lewat Instagram. Namun tidak ada jawaban dan balasan dari Iren. Hingga suatu hari, mungkin setelah 4 hari Iren berangkat ke Jerman, dia akhirnya menghubungi aku dan ngasih tahu nomor barunya. Hatiku sangat senang saat itu, bahkan di telepon aku bilang ke Iren, "Please pulang, aku gak mau kehilangan kamu, aku pengen kamu di sini." Jawaban Iren saat itu singkat dan santai banget. Dia bilang, "Buktiin aja kalau kamu serius sama aku. Kalau aku pulang, kamu belum punya pacar, berarti kamu benar-benar nungguin aku." Dan aku pun menjawab, "Oke, I'll prove it." Guys, menurut info yang aku dapat dari Eki, Iren akan pulang bulan Desember ini, dan Eki pun masih setia menunggu Iren lebih dari 2 tahun. Karena kejadian ini terjadi tahun 2019, persis sebelum pandemi. Hingga saat ini mereka masih nelpon, bahkan video call dengan mesra. Itu berita yang gue dapat dari Eki. Dan saat gue nanya ke Eki apa dia masih setia menunggu Iren, Eki jawab ke gue, 100% masih bro. Canggih Eki. Gila kan? Ini wow banget sih. Sungguh luar biasa cerita ini menurut gue. Cinta membuktikan bisa membutakan semuanya. Keputusan Eki yang boleh dibilang gak standar, bahkan berat sih, berat banget. Namun cinta menjawab semuanya. Sekian kisah kali ini, sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lain. Buat teman-teman yang punya cerita-cerita cinta dan kisah-kisah asmara, boleh banget email ke kita di cintacumacerita@gmail.com. Semua nama akan kita rahasiakan dan kita ganti. Begitu juga ceritanya akan kita kembangkan bahasanya. Jadi walaupun hanya cerita intinya, gak apa-apa teman-teman. Biar nanti kita yang kembangkan alurnya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. See ya.